Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Bertemu lagi di pelajaran saya kali ini. Kita masuk ke materi baru, judulnya adalah Jiko Shokai. Jiko Shokai. Sebelum kita masuk ke materi utama, silahkan simak petunjuk dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Petunjuknya masih sama, silahkan berdoa, kemudian isi absen, baca dan pahami serta catat materi ini. Bertanya apabila ada yang nggak ngerti, kerjakan tugas sesuai petunjuk. Kemudian kalau ada teman kamu yang kurang ngerti sama materi atau tugasnya, silahkan bantu untuk dijelaskan ya. Kemudian jagalah selalu adab dan sopan santun. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat memahami dan mendemonstrasikan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait perkenalan diri dan identitas diri. Sebelum kita masuk ke Jiko Shokai, saya akan menjelaskan tentang panggilan untuk orang lain. Gitu. Jadi, ketika kita berbicara bahasa Jepang, kita mengikuti budayanya, kita tidak hanya memanggil orang dengan sebutan namanya, tapi dia punya imbuhan yang menunjukkan rasa hormat atau kedudukan dia dengan kita atau sebaliknya, seperti itu. Yang pertama, yang paling umum adalah imbuhan sang. Sang itu bisa untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi ini yang paling umum, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Selama itu dia tidak derajatnya terlalu tinggi atau dia adalah orang terhormat kayak gitu. Contohnya ada Faras sang, Alia sang, Ayu sang, Yamada sang, seperti itu. Yang kedua adalah imbuhan untuk memanggil orang laki-laki yang kira-kira derajatnya sama atau dia lebih muda gitu. Bisa juga dipakai untuk memanggil teman, adik, yang penting dia laki-laki ya. Itu ada Kung, Kung, Raihan Kung, Damar Kung, Mukhlis Kung, Sasuke Kung, ya, kayak gitu ya. Selanjutnya ada panggilan untuk orang yang lebih muda juga, cuman dia kesannya lebih dekat gitu, lebih dekat dan kita menganggap dia itu seperti kesayangan kayak gitu. Itu ada Chang, Chang bisa juga untuk buat manggil temen sih, Chang. Ada Jihan Chang, Nadia Chang, Wisnu Chang, Shin Chang, kayak gitu. Yang selanjutnya ada imbuhan sama. Sama. Jadi nama orang terus sama. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai derajat atau pangkat yang lebih tinggi dari kita. Sebenarnya bukan orang doang. Kita bisa pakai ini untuk menyebut Tuhan atau dewa seperti itu. Contohnya ada kami sama, kami sama, kami itu Tuhan, jadi dia gelarnya sama, kami sama Tuhan, Jokowi sama, Elizabeth sama, Ratu Elizabeth, Kaguya sama, kayak gitu. Next ada seperti kalian memanggil saya, itu ada sensei, sensei, jadi i-nya lesap, sensei, Alifa sensei, Susi sensei, Estria sensei, Kakashi sensei. Jadi ini sebenarnya bukan buat manggil guru doang, tapi kayak dia memanggil orang-orang yang dengan profesi yang punya benefit buat kita gitu, kayak dokter, guru dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kata tunjuk untuk orang beserta artinya. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu ada beberapa tingkatan. Tapi kita belajar yang umumnya dulu ya. Yang pertama ada watashi, atashi, boku, ore. Yang paling umum dipakai adalah watashi. Watashi artinya saya. Kemudian ada anata, kimi, omae. Artinya kamu. Tapi orang Jepang itu jarang menggunakan anata yang merujuk ke kamu gitu. Kamu ini ya, kamu itu ya, enggak. Jadi dia lebih sering langsung aja gunain namanya siapa sang gitu. Sakura sang, siapa sang gitu. Kanojo, kare, dia perempuan dan dia laki-laki. Sama sih kayak anata. Jadi mereka jarang sekali menggunakan kata tunjuk ini karena mereka lebih suka sebut aja namanya langsung pakai imbuhan sang kayak gitu. Watashi tachi, kita. Anata tachi, kalian. Karera, itu mereka. Kayak gitu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke materi utama kita, yaitu adalah Jiko Shokai. Jiko Shokai, apa sih Jiko Shokai itu? Jiko Shokai itu adalah perkenalan diri. Perkenalan diri yang isinya itu informasi-informasi dasar dan informasi-informasi umum tentang diri kita ya, kayak nama, usia, alamat sekolah, atau kelas kayak gitu. Nah, contoh Jiko Shokai. Perhatikan baik-baik urutan dan pelafalannya. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Nohara Shinosuke desu. Shinosuke to yonde kudasai. Watashi wa 15 歳です。Ciracas ni sunde imasu. Widya Manggala Koukou no 10年サイエンスクラス。10年ソーシャルクラスから来ました。Dozo yoroshiku onegaishimasu. Kita bahas dari atas dulu. Yang pertama, yang paling penting kita udah pelajarin sebelumnya adalah ada aisatsu. Kenapa aisatsu dulu? Jadi kalian menyamakan kapan kalian ini kenalan, apakah pagi, siang, atau malam kayak gitu. Hajimemashite itu kayak salam kenal kayak gitu. Watashi no namae wa Nohara Shinosuke desu. Itu nama panjangnya. Nama saya adalah Nohara Shinosuke. Shinosuke to yonde kudasai. Panggil saya Shinosuke. Watashi wa 15 歳です. Umur saya 15 tahun. Kayak gitu. Ciracas ni sundeimasu. Saya tinggal di Ciracas. Widya Manggala Koukou no 10年サイエンスクラス. Atau 10年 sosial kelas. Kara kimashita. Saya berasal dari SMA Widya Manggala kelas 10 IPA atau 10 IPS kayak gitu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Itu kayak tolong bantuannya ya. Terima kasih kayak gitu. Oke. Kesimpulannya, panggilan kepada orang lain dalam bahasa Jepang tergantung status dan kedudukan orang tersebut dengan kita atau kita terhadap orang itu kayak gitu. Panggilan yang umum adalah sang, imbuhan sang. Itu paling umum. Kayak saya manggil ke kalian itu nama terus pakai sang kayak gitu. Jiko Shokai adalah perkenalan diri yang memuat informasi-informasi dasar. Sekarang tugasnya adalah catatlah materi kali ini. Bukan materi kali ini juga sih, kalau kalian merasa belum mencatat materi-materi sebelumnya, silahkan dicatat kemudian dibersamai dengan tugas kali ini ya. Kemudian buatlah Jiko Shokai punyamu sendiri. Silahkan kenalan pakai data-data kalian, nama kalian, itu ditulis aja di buku tugas. Kemudian di foto yang jelas, jangan ngeblur, dan submit ke Google Classroom. Tenggatnya hari ini jam 2 siang. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Mata raishu. Assalamualaikum.